Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dosen yang mengajar mata kuliah akhlak tasawuf, yang mulia Bapak Fakih Ali Syariati. Kemudian yang kami hormati teman-teman seperjuangan kelas A akuntansi syariah. Semoga Allah tetap melimpahkan segala rahmat dan kemudahannya sehingga kita dapat bertatap muka hingga akhir semester nanti. Salawat serta salam semoga tercurah dilimpahkan keharibaan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat syafaatnya kita bisa bermuajah bertatap muka pada pertemuan hari ini. Baik, untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang hubungan antara etika, akhlak, moral, dan susila. Baik, untuk etika di sini, etika secara bahasa ialah ilmu tentang asas-asas akhlak. Dari kebahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku, sedangkan secara istilah etika adalah suatu ilmu yang membahas perbuatan manusia yang bersumber dari pikiran, baik itu perbuatan tersebut bersifat baik, buruk, mulia, atau jelek. Dengan demikian, etika bisa dikatakan tentang pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Yang kedua di sini ialah moral. Moral dari segi bahasa ialah mores, yang berasal dari kata Latin, jamak dari kata mos yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut istilah, moral adalah suatu julukan atau istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat atau kehendak atau pendapat yang secara layak dapat dikatakan benar atau salah, baik atau buruk. Seperti contoh, jika kita suatu ketika menemukan dompet yang berisi uang dan dokumen yang penting, nah ketika kita mempunyai moral yang baik, maka kita akan mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Sebaliknya, jika kita mempunyai moral yang buruk, maka kita akan tidak mengembalikan dompet tersebut. Yang ketiga ialah akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni jamak dari kata hulukun yang berarti budi pekerti. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah kehendak atau tindakan yang sudah menyatu terhadap pribadi seseorang dalam kehidupannya, sehingga sulit untuk dipisahkan. Akhlak sering diterjemahkan dengan kepribadian lantaran kehendak dan tindakannya itu sudah menjadi suatu bagian dari diri atau kepribadiannya.
Yang keempat ialah susila. Susila berasal dari kata kesusilaan, yakni kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti prinsip atau norma hidup. Orang yang susila adalah orang yang berkelakuan baik, sedangkan orang yang berkelakuan buruk disebut orang yang asusila. Hubungan antara keempat tadi, antara akhlak, etika, moral, dan susila bisa dilihat dari fungsinya. Dapat dikatakan bahwa akhlak, etika, moral, dan susila mempunyai fungsi sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik atau buruknya. Sedangkan perbedaan antara keempat tersebut, antara etika, moral, dan susila serta akhlak, ialah terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruknya. Jika dalam etika penilaian baik dan buruk berdasarkan pendapat akal dan pikiran, pada moral dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Namun demikian, etika, moral, dan susila dan akhlak tetap saling berhubungan dan membutuhkan. Sekian presentasi dari hasil makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.